Saudara, baik, sekarang kita mau belajar tentang satu kata, yaitu takut akan Tuhan. Semua kita rasanya sudah pernah dengar nama yang namanya takut akan Tuhan. Dan kita akan lihat sekarang, saudara, di kitab Kejadian yang namanya takut akan Tuhan itu yang bagaimana sih yang namanya takut akan Tuhan. Apakah yang namanya takut akan Tuhan itu sekedar takut berbuat dosa, rajin ibadah, begitu nama takut akan Tuhan? Atau ada hal lain lagi yang lebih mendalam, lebih lagi pada inti daripada takut akan Tuhan? Bukan hanya sekedar takut akan berbuat dosa, apalagi misalnya takut nggak bayar perpuluhan, ya nanti bangkrut, takut nggak bayar perpuluhan, nanti sakit, takut nggak bayar perpuluhan, nanti macam-macam, saudara. Sehingga kalau kita perhatikan banyak yang saya ketemu orang-orang yang menjadi salah mengerti, benar-benar tidak mengerti konsep perpuluhan, sehingga bayangannya selalu hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan perpuluhanmu. Terus tidak perlu dengan hatimu, tidak perlu dengan kesabaranmu, tidak perlu dengan yang lain-lain, hanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan perpuluhanmu. Selalu itu saja, sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi, kalau ada sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, selalu diutak-utik tentang perpuluhan. Saudara, ya, padahal itu tidaklah seperti itu. Ya, jadi perpuluhan bukanlah sebuah satu penghalang yang satu-satunya untuk dijawab Tuhan. Perpuluhan bukanlah sebuah penyebab yang menjadi segala sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi. Ya, perpuluhan bukanlah obat segala macam masalah di hidup orang percaya. Karena orang bayar perpuluhan pun banyak yang ruwet, orang bayar perpuluhan pun banyak yang malah dia bayar perpuluhan di proses Tuhan. Ya, kalau saya sering katakan perpuluhan itu seperti orang bayar uang sekolah. Sudah dia bayar perpuluhan, dia dilanjutkan sekolahnya oleh Tuhan, dididik lebih dalam, bukan supaya dia boleh bolos, bukan supaya dia boleh tidak sekolah. Nah, zaman sekarang konsepnya kalau bayar perpuluhan udah, yang lain-lain sudahlah nggak usah terlalu dilakukan, ya, yang lain-lain nggak usah terlalu diperhatikan, begitu. Jadi perpuluhan itu salah satu cara untuk meniadakan mata pelajaran rohani yang lain. Itu salah sama sekali, saudara. Baik, sekarang kita mau buka kitab Kejadian, ya, pasal 20, saudara. Takut akan Tuhan. Kita semua sudah dengar, saudara. Kita semua rasanya kata-kata takut akan Tuhan, tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah mendengar kata takut akan Tuhan di tempat ini. Ya, semua kita sudah pernah mendengar takut akan Tuhan. Terus permasalahannya sekarang, konsep awalnya gimana sih yang namanya takut akan Tuhan itu? Ya, tadi waktu duduk saya bilang, Tuhan apa sih yang mau disampaikan? Takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Tuhan katakan, waktu Abraham ngomong takut akan Tuhan. Itu konsep yang paling awal tentang kata takut akan Tuhan di kitab Kejadian. Termasuk itu konsep paling awal daripada Alkitab kita, ya. Kemudian nanti ada kata takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Selanjutnya ini yang pertama. Saudara, sama seperti kalau saudara belajar tentang breakthrough, ya, kata breakthrough pertama kali itu dipakai, saudara, ketika Daud berhasil masuk menerobos ke Sion. Ya, itu nama breakthrough kalau saudara perhatikan. Tapi zaman sekarang orang cerita breakthrough itu bicara tentang breakthrough keuangan, bicara tentang breakthrough kalau usahanya macet, bicara tentang breakthrough kalau sudah doa terus tak terjawab. Itu semua seperti itu, jauh sekali dari konsep pertama kata breakthrough dipakai di Alkitab. Saudara, sehingga kalau kita kurang mengerti konsepnya, kita kurang mengerti awalnya, maka namanya awalnya saja tidak mengerti, ya, bagaimana bisa tahu selanjutnya ceritanya. Saudara, ya, baik, sudah ketemu Kejadian pasal 20? Iya, saudara. Ini saya masih pakai 2 karena yang satu ini habis saya update jadi begini tulisannya. Saudara. Terus nggak bisa diblok. Ya, untuk diblok ayatnya nggak bisa, untuk dikasih tanda di ayatnya nggak bisa. Ya, saudara, dan ini menjadi tidak familiar buat kita, tidak user friendly akhirnya. Saudara, misal Tuhan suruh kita buka 3 ayat, nggak bisa kasih tanda ayat ini. Jadi saya sering kali foto caranya cekrek. Ya, saudara, baik, kita sudah ketemu Kejadian pasal 20. Ya, ayat ke 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Saudara, kalau saudara buka seluruh isi Alkitab, kata takut akan Allah ini pertama di sini, di kitab Kejadian.
Ya, saya tidak tahu saudara kenapa seringkali Tuhan suruh saya mengutik-utik suatu tema khotbah yang sudah permanen, suatu tema khotbah yang sudah umum, tetapi Tuhan suruh lihat kembali intinya, lihat kembali asalnya di mana, lihat kembali pola dasarnya bagaimana. Karena kalau sudah kita tidak mengerti, kemudian dikembangkan dan kita merasa itu benar. Ya, padahal yang namanya seperti terobosan, namanya breakthrough, saudara. Ya, firman Tuhan katakan, ya, Daud pertama kali lah yang memakai kata breakthrough. Tuhan menerobos di depan aku seperti air. Itu namanya breakthrough. Saudara, ya, kalau saudara hidup di dalam roh, ketika hidup saudara ini mengeluarkan firman dari perbuatan dan perkataan, maka saudara akan seringkali melihat diri saudara sedang berdiri di dalam roh, dan kemudian dari kaki saudara atau dari belakang saudara itu akan mengalir air ke depan. Ketika hidup kita ini nurut firman dan mulut kita ini lakukan firman, perkatakan firman, lakukan firman, maka kita akan sering dalam penglihatan kita berdiri, kemudian ada air dari belakang kita dan mengalir keluar ke depan kita. Nah, itu breakthrough. Tuhan yang menerobos di depan. Berarti apa saudara? Hidup orang itu menjadi pelaku firman sih. Hidup orang itu menjadi penurut firman. Baru ada breakthrough. Karena air itu yang akan menerobos ke depan. Nah, sekarang kita lihat konsep tentang takut akan Tuhan. Karena nanti saudara buka seluruh kitab Kejadian sebelumnya, ya, di pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 20, tidak ada kata takut akan Tuhan. Disinilah kata ini pertama kali dipakai. Dan sekarang kita akan lihat konsepnya tentang takut akan Tuhan itu. Apa sih orang takut sama Tuhan? Apa mulutnya takut sama Tuhan? Jadi yang namanya takut akan Tuhan itu yang kayak apa? Ya, orang hafal ayat, orang rajin ibadah, belum tentu takut sama Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat konsepnya. Yuk kembali ke ayat ini dulu. Ya. Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Jadi saudara dan saya lihat dari ayat di atasnya sebelumnya, ya kan, Abraham sampai ke Gerar. Saudara dan saya perhatikan. Ya, terus Raja Gerar tuh melihat Sarah. Kemudian ya Abraham bilang, ya ini saudaraku. Karena informasinya ya ini saudaraku, ya sudah. Berarti ini bukan istrinya Abraham, langsung diambil oleh Raja Gerar. Berarti yang pertama saudara, kalau saudara dan saya perhatikan apa? Orang yang takut sama Tuhan, orang yang tidak mengambil sebuah keputusan, orang yang tidak melakukan sebuah tindakan, hanya berdasarkan satu informasi saja. Ini yang pertama. Kedua, saudara, orang yang takut sama Tuhan tidak melakukan sebuah tindakan yang memang kelihatannya yang nggak salah. Orang ini harus mencari lebih dalam lagi keterangan yang benar. Jadi, misalnya, ya, saudara, kita mau ambil sebuah keputusan, kemudian, ya ini keputusan kan tidak langgar firman, ini keputusan kan tidak kriminal, ini keputusan kan tidak merugikan orang, kemudian kita melangkah melakukannya. Itu bisa tidak takut sama sekali akan Tuhan. Kita akan lihat, saudara, kelihatannya sederhana sekali. Karena kan ditanya, ini siapa? Saudaraku. Ya sudah diambil. Kalau mungkin bilang istrinya, mungkin nggak diambil. Orang yang berjalan menurut keinginan hati dan mata. Tapi yang luar biasa kalau saudara dan saya perhatikan di sini apa? Ya, ini kan sudah tahun kesekian Abraham berjalan menurut maunya Tuhan. Betul? Ini sudah Abraham hampir 100 tahun usianya, saudara. Berarti Sarah ini hampir 90 tahun usianya. Tetapi yang ajaib adalah, saudara, ya kalau kita belajar, si Sarah semakin tua, tapi daya tariknya, menariknya dia itu secara fisik, itu tidak pernah hilang. Berarti kalau saudara dan saya perhatikan, ini untuk menguji hati kita juga. Seringkali kalau kita punya pergumulan, kita punya kerinduan, kita nunggu janji Tuhan. Kita ini lebih cepat menua daripada awet muda. Kita akan jadi awet muda kalau semua diberikan. Kalau hidup kita melancar, mulus, tidak ada halangan. Tetapi kita akan cepat sekali tua, keriput. Ya kan, muka lonjong, tidak menyenangkan kalau dilihat. Sukacita hilang. Ya, dan cepat sekali menua kalau kita menunggu janji Tuhan.
Tapi yang di sini berbeda, saudara. Kalau saudara lihat ini kan pasal 20 nih. Dia dipanggilkan mulai pasal 11. Terus berjalan. Usia 75. Betul. Lah ini kan sudah istrinya hampir 90 usianya. Saudara, bisa bayangkan raja aja masih senang. Pada zaman dulu raja mau pilih yang umur berapapun dia bisa. Berarti apa saudara? Oh, kita bisa cek kondisi kita. Kita bisa cek hidup kita. Apakah kita benar-benar percaya sama janji Tuhan? Benar-benar berharap pada janji Tuhan? Benar-benar berjalan di dalam menuruti Tuhan? Kalau hidup kita ini masih satu kelihatan awet muda. Bukan, waduh kok saya tidak tanda dia. Rambut sudah putih semua. Sudah keriput semua. Kenapa? Dia beban terlalu berat, Pak. Tidak sesuai firman Tuhan. Saudara perhatikan. Tidak sesuai firman Tuhan. Karena Alkitab bilang tuh. Ini sudah hampir usia 90 ya. Raja Gerar naksir jadikan istri ya. Saudara sampai hari ini saya belum pernah ketemu wanita usia 90 yang sangat menarik. Tidak pernah saya ketemu. Ya 20, 30-an lah, 40-an lah. Oke. Ya lebih daripada itu. Ya agak susah ngomong saudara. Terus terang saya katakan. Ya seperti beberapa relu saya saksikan. Ketika kami secara tidak sengaja reuni. Tidak direncanakan, tapi kemudian ngumpul di satu tempat karena sama-sama diundang, ya. Saya lihat, ketemu teman-teman yang cewek-cewek begitu banyak, ya, termasuk salah satu yang dulu paling cantik. Ketika saya ketemu, astaga, ini sudah garis-garis, saudara di sini sudah garis-garis, 50 lebih. Ya, ketemu lagi yang dulunya, nyeneng nolak ngelihatnya kita masih sama-sama SMA. Itu sudah. Dalam hati saya bilang, Tuhan terima kasih istriku beda 17 tahun sama aku. Kalau sama umurnya sama aku 50-an, garis-garis kabeh semua. Garis-garis yang enggak perlu semua. Saudara, ya, Tuhan tak ciptakan saudara dan saya dengan garis-garis itu ketika lahir. Kalau memang itu dirasa perlu sama Tuhan, sudah ada sejak lahir. Amin. Ya, saudara. Saya bilang, aduh, tuwek. Saudara, ya, di situ. Tapi saya pulang ngaca, aku masih awet muda. Ya, banyak orang bilang, Pak Hasan saya pikir masih paling 40. Oh ya. Saya bilang saya menua karena mikirkan masalahmu. Kalau engkau tidak banyak konseling sama saya tidak banyak mikir. Di sini kita lihat, Sarah tetap menarik. Secara fisik dia menarik. Ini tidak secara rohani loh. Ini kan raja kafir, gimana dia ngerti hal rohani? Betul. Tapi secara fisik dia menarik. Dan usia hampir 90, saudara dia begitu menarik. Sementara kita kalau kasih problem, rambut putih semua. Wajah keriput, ini sudah tidak karuan, penuanya cepat sekali. Kalau diberkati saja baru awet muda. Berarti maaf, kita perlu periksa hidup kita. Kita perlu periksa ketaatan kita, kesabaran kita, ya toh, respon kita terhadap apa yang terjadi di hidup kita dalam menanti janji Tuhan. Ya, baik. Kita lihat kembali, terus dikatakan, maka diambillah sisa Sarah. Tapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam sebuah mimpi sudah berfirman kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkata lihat, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang ini sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan ini sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal itu kulakukan dengan hati yang tulus, dengan tangan yang Lihat, saudara. Saudara dan saya tulus. Tidak membebaskan saudara dari kesalahan. Saudara dan saya hatinya tidak ada tujuan lain. Tidak ada maksud tersembunyi. Juga tetap tidak bebas dari salah. Karena di kitab Roma, ya, pasal 4 ayat berapa itu terjemahan bahasa Inggrisnya katakan, although my conscience is clear, it does not make me innocent. Artinya saudara, kalau terjemahan bahasa Indonesia membingungkan. Ya, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya dengan jelas katakan, sekalipun hati nuraniku ini bersih, tidak membuat aku bebas dari kesalahan. Sekalipun sepertinya tujuan kita baik, maksud kita baik, tidak membuat kita bebas dari kesalahan. Contoh, seperti ada bapak yang sudah, saya mau didik anak saya supaya hidup sederhana, saya mau didik anak saya supaya hidup tidak mewah, maka dia tetap tidak mengganti laptop anaknya yang sudah tua. Ya, ketika kita makan bersama, saudara, saya ingat makan mie waktu itu. Tiba-tiba Tuhan bilang, suruh ganti laptop. Terus saya bilang, maaf ya, Tuhan bilang, ganti laptop.
Iya, dia bilang, betul, laptop anak saya sudah tua. Tapi maksudnya baik, saudara, supaya anak ini, ya sudahlah masih bisa dipakai kok laptop tua itu. Kenapa mesti ganti baru? Maksudnya supaya, maaf kata, ya tidak boros. Maksudnya supaya mungkin menghargakan barang masih bisa dipakai. Setulus, saudara. Benar maksudnya. Tapi tidak membuat dia bebas dari kesalahan. Yaitu, sudah waktunya ganti. Desember kemarin kan juga. Pas perayaan Natal di kota lain. Sudah firman disampaikan, kita doa, dan Tuhan katakan, di sini ada yang ingin punya jam pesta. Dan Tuhan tunjuk orangnya duduk di bangku belakang menghadap ke sana. Karena keterbatasan tempat, ya jadi ada yang duduk menghadap ke sana. Kalau saya lihat dari jauh, suami istri sudah pakai Rolex. Tapi perlu jam pesta, karena Rolex itu cenderung formal, bukan jam pesta, walaupun jam mahal, tapi kalau pakai pesta nggak cocok. Jam pesta kan kayak GC gitu, tuh jenis-jenis kayak gitu tuh jam pesta. Ya dah, nggak mau ngaku, ya sudah nggak mau ngaku. Kemudian selesai ibadah, ya dia Uber saya ke belakang, terus sampai di belakang saya bilang, jam pesta. Iya betul, minggu lalu baru saya ngomong sama suami saya. Saudara, jam pesta paling 6 juta, paling mahal. Sekalipun saudara dan saya ini rasanya benar, ya pendiriannya benar, rasanya kembali saudara. Ya. Semua keputusan Tuhan. Semua penilaian Tuhan. Semua tuntunan Tuhan. Semua kehendak Tuhan. Ya, sama seperti banyak orang. Ya, tidak ada bedanya lah Pak. Saya ini ya sudah Kristen, tapi ya hidup saya tidak ada berubah banyak. Ya, pengertian saya, pendirian saya, dan segala macam tidak berubah banyak. Ya, kembali makanya di sini kita lihat, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, si raja ini mengambilnya, kan? Betul? Langsung mengambil, saudara. Nah, lihat, takut sama Tuhan itu, saudara. Ya, Tuhan bilang apa? Dia sih sudah sepertinya oke lah. Tanya sih, betul? Dan dia tanya lagi sih ini kan, Sarah, benar? Dan Sarah bilang, saudara juga kan ayat di bawah tadi kita baca. Betul. Tapi salah. Berarti kembali, saudara. Orang yang tidak takut sama Tuhan itu adalah orang yang apa yang diingini matanya, apa yang menarik matanya dan diingini hatinya itu dia lakukan dan kerjakan. Saudara. Walaupun seperti raja ini dia hati-hati tidak sembarang ambil. Dia tanya dulu, siapa itu? Adikku katanya, saudara apa? Si Abraham. Terus tanya lagi si Sarah, iya kita ini bersaudara. Oh ya kalau gini oke. Ada kehati-hatian di situ, saudara. Tetapi kembali ke mata dan hati Tuhan. Baik, kita lanjut. Ya. Lihat di sini kesaksian Abraham. Pikirku, aku berpikir takut akan Tuhan tidak ada di sini, maka aku akan dibunuh supaya istriku bisa diambil. Jadi saudara, ciri yang lebih bisa dilihat, kalau yang tadi kan tidak terlalu kelihatan cirinya, keinginan mata dan keinginan hati tidak terlalu kelihatan. Saudara, misal kita ingin apa, kita doakan siang malam, mungkin tidak ada yang tahu. Kita doakan sendiri, tidak minta bantuan doa hamba Tuhan, ya orang penambah Tuhan tidak tahu. Tapi itu menjadi keinginan hati kita, obsesi hidup kita, ambisi hidup kita siang dan malam. Misal, saudara, menahan, menjauhi obsesi yang begitu menguasai hati kita, sehingga kita rela melakukan apa saja untuk mencapai obsesi kita. Saudara, keinginan sama obsesi bedanya begini. Kalau keinginan itu sudah saudara dan saya renungkan siang dan malam, pikirkan setiap saat, tidak bisa lepaskan, itu sudah namanya obsesi. Terus apa bedanya obsesi dengan iman? Contoh, lihat mobil mewah, saya imani saya dapat. Itu obsesi, bukan iman. Lihat rumah bagus, saya imani Tuhan akan beri. Itu obsesi, bukan iman. Banyak orang tidak bisa bedakan obsesi dengan iman. Saya percaya Tuhan akan kasih saya rumah seperti itu. Loh. Itu obsesi, saudara. Ya, iman itu apa?
Tuhan janji kasih saudara, atau saudara percaya, itu namanya iman. Kalau kita inginkan terus kita imani, itu obsesi. Itu bedanya. Dasarnya dari mana? Iman timbul dari pendengaran. Kita dengar Tuhan janji. Bukan kita ingin lihat, terus kita menganggap itu Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita jadikan keinginan kita, dimasukkan sebagai janji Tuhan. Zaman sekarang banyak orang seperti itu. Pokoknya saya percaya Pak Hasan. Oh ya, percayamu. Ya silakan kau percayain aja, enggak urus lah. Misalnya saya percaya tahun ini saya keluar dari padang gurun. Silakan percaya aja. Itu bukan iman. Itu obsesi. Jadi saudara dan saya harus hati-hati kalau sedikit-dikit pakai iman seperti itu. Lihat rumah besar. Tuhan tahu Tuhan akan memberikan saya seperti ini. Lah. Itu keinginan kita yang dijadikan janji Tuhan. Saudara harus hati-hati. Saya percaya usia saya segini Tuhan akan begini. Hati-hati saudara. Nah lihat di sini. Ya, Abraham bilang apa? Pikirku takut akan Tuhan tidak ada di sini, maka aku akan dibunuh supaya dia bisa mengambil istriku. Jadi apa saudara? Ada satu keinginan yang kuat, dan kalau sudah ingin, semua dilakoni. Kalau sudah ingin, semua akan dilakukan. Nah kalau kita kan sama. Kalau udah ingin apa? Doa rela, jam-jaman, bangun malam rela. Saudara, yang kita inginkan, yang kita pergumulkan, yang kita harapkan, kita rela berdoa berjam-jam. Karena itu kita inginkan. Tapi kalau yang Tuhan suruhkan, dan kita tidak inginkan, oh maaf, kita tidak pernah doa, kuatkan aku untuk bisa melakukannya. Mampukan aku untuk bisa mengerjakannya. Berikan aku kerinduan untuk bisa nurut. Tidak kita akan pernah doa. Banyak kita doakan, Tuhan berikan, lakukan, adakan, jawab. Dan kita rela berdoa bertahun-tahun untuk hal-hal seperti itu. Sementara kita tidak isinya doanya, mampukan aku untuk melakukan kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan untuk mengerjakan yang Kau kehendaki. Ya, lihat saudara, isi doa kita hanya lebih banyak, saudara, persis seperti ini. Pemaksaan kehendak. Dan semua akan dilakukan, semua akan dilakoni. Lihat saudara, kesaksian Abraham bilang apa? Maka aku akan dibunuh. Karena Sarah. Jadi, orang yang tidak takut sama Tuhan itu orang-orang yang siap melakukan, ngelakoni apa saja yang menjadi keinginan hatinya sendiri. Tapi kalau keinginan Tuhan, dia tidak siap melakukannya. Dan tidak akan pernah mau melakukannya. Jadi kalau saudara dan saya sekarang masih berdoa untuk kerinduan hati kita sendiri, masih berdoa untuk kesenangan hati kita sendiri, masih berdoa untuk pergumulan kita sendiri, dan rela ngelakoninya, itu tidak ada istimewanya di hadapan Tuhan. Semua orang juga begitu. Saudara, betul? Orang di Gerar ini aja yang tidak kenal Tuhan juga begitu. Kalau sudah ingin, dia akan lakoni apa saja. Suruh doa, mau. Bangun pagi, mau. Sering saya ditanya, Pak Hasan tolong doakan saya. Maksudnya apa? Apa pesan Tuhan supaya masalah saya segera terjawab? Apa solusinya? Apa jalan yang harus saya lakukan? Apa saya harus bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, dan segala macam. Untuk jawab saya dijawab. Bukan, tolong doakan saya supaya saya kuat. Tolong doakan saya supaya saya mampu melakukan kehendak Tuhan. Tolong doakan saya supaya kerinduan Tuhan juga bisa menjadi kerinduan saya. Itu tidak ada takut sama Tuhan. Itu konsepnya. Jadi kalau seperti sekarang ini kita rajin berdoa hanya karena ada keinginan, ada pergumulan, dan ada ketakutan. Ya, loh, saudara mungkin bingung. Ada pergumulan, ya ada masalah, ada problem, kita rajin berdoa, minta tolong Tuhan. Terus karena ada ketakutan, takut bangkrut, takut rugi, takut yang seperti jenis itu, kita juga rajin berdoa. Tidak semua orang rajin berdoa memang karena cinta Tuhan. Tidak semua orang rajin berdoa memang supaya diberi kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang paling banyak adalah mereka kuat memaksa Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Jadi lihat di sini. Ya, Abraham punya kesaksian. Takut akan Tuhan tidak ada di tempat ini, kata Abraham. Dengan canda, kalau sudah mau, sudah ingin, dilakoni. Apapun itu. Tidak ada bedanya saudara dengan orang percaya. Kalau sudah punya mau, dilakoni.
Kalau sudah punya keinginan dilakoni, kalau sudah punya obsesi dikerjakan. Masalah. Saudara, tidak salah emang Tuhan bilang ajar kita bertekun dalam doa. Kan diajar janda itu. Saudara, ya memang janda itu, saudara, karena ada perkara dia janda, betul? Suami sudah tidak ada, terus pengharapannya ke siapa zaman itu? Kan nggak ada sistem social security yang bagus. Saudara. Nah kalau kita, pembenarannya pakai janda itu. Minta terus. Paling enak saudara doanya. Tuhan lalukan mataku dan pikiranku dari semua yang sia-sia. Itu paling enak. Supaya aku tidak perlu bergumul, tidak perlu menginginkan semua yang sia-sia. Alias yang memang tidak berguna buat aku gitu loh. Yang bikin aku susah, bikin aku ruwet, bikin aku menghabiskan energi buat hal-hal yang tidak ada gunanya. Tapi arahkan aku ke hal-hal yang memang kau mau. Enak kalau jadi selesai, tidak panjang-panjang. Seperti aku doa supaya bisa awal tahun tertolong. Siang malam berdoa, buang-buang waktu. Enak terserah Tuhan lah. Kalau masih lama ya kuatkan. Gitu aja ya dah. Kalau masih belum selesai ya mampukan. Gitu enak. Daripada Tuhan, ku klaim, ku perkatakan. Bikin lelah. Benar. Itu. Orang berenang lawan arus itu paling lelah. Orang berenang nuruti arus paling enak. Saudara, kalau kita pergi ke pedalaman misalnya Sungai Katingan atau misalnya Sungai Mahakam, kita naik perahu mulai dari Samarinda misalnya terus. Itu longboatnya lelah, saudara. Tidak bisa cepat, dia melawan arus air yang turun dari hulu sungai menuju ke laut. Tapi nanti kalau pulangnya kita dari hulu, ya, terus kita menuju ke Samarinda misalnya, enak boatnya. Kenapa? Boatnya tidak perlu digenjot-genjot, dia akan cepat jalan karena air itu yang mendorong dia. Dia akan searah dengan jalan air, nggak repot-repot. Kita ini kelelahan itu bukan karena maaf kita nurut loh. Kita ini kelelahan karena maksa ngoyok terus. Betul? Mobil belum dipasang busi kita dorong terus supaya hidup. Mana bisa hidup? Betul saudara, mobil belum diisi bensin kita dorong paksa supaya hidup. Nggak hidup dia. Ya, jadi kembali ke sini saudara dan saya lihat konsep takut akan Tuhan. Yang pertama tadi tidak nuruti mata dan hati. Kenapa saudara? Karena kan maaf kata mata dan hati ini bisa mata kita jadi menyenangi sesuatu atau sepet sama sesuatu. Ya kan pada cerita sama saudara kan, aku sepet lihat banyak hal. Kenapa? Saudara, di PD kita itu macam-macam. Ya, syukur orangnya sudah ada yang sudah tidak pernah datang lagi. Tidak pernah ngeluarin uang 1 rupiah, saudara, untuk PD. Kue pun tidak pernah bawa 1 biji untuk PD. Tapi kalau merintah nomor 1. Bawa temannya datang, pasien tolong doakan. Aturannya jelas di PD kita, orang baru datang tidak ada dilayani. Suruh dia berdoa sendiri. PD kita bukan PD unit gawat darurat, bukan. Orang stres datang, orang agak lega langsung minggat, enggak ada. Tapi main bawa orang, enggak mau tahu. Doakan pasien orang. Doakan ini pasien, doakan. Ya. 6 tahun PD kita 1 potong kue saya enggak pernah dapat dari orang. Tidak pernah pengurus bilang dia nyumbang 1 biji kue. Tapi main perintah, Pak, berarti kalau nyumbang kue banyak boleh? Bukan, saudara. Walaupun banyak orang yang memperlakukan saya seperti itu, saudara. Pak Sen lagi di anu ya? Iya. Saya antarkan makanan ya Pak Sen, ya enggak perlulah ngapain. Enggak, saya antarkan Pak Sen, saya antarkan. Ya, saya antarkan sekarang ya Pak Sen ya. Ya, belum 10 menit, saudara. Jarak dari rumah dia ke tempat saya itu 45 menit. Belum 10 menit. Pak Sen, anak perempuan saya gini loh. Belum ku makan 1 biji nasi campurmu kau sudah ngomong begini. Ini tidak nyata saudara. Dia kan buka rumah makan. Dia bilang saya anterin ya nasi campur ya. Baru 10 menit saudara. Ya itu mungkin pegawainya begitu dia ngomong baru mau bungkus. Mungkin baru mau jalan itu. Saudara. Ya Pak Asen. Anak perempuan saya pacaran sama orang sudah nikah Pak Asen.
Belum ku makan, belum bau nasi bungkusmu, belum sampai baunya pun belum, saudara. Jadi seperti itu orang memperlakukan. Itu sepet di mata saya, saudara, dan sangat mangkel di hati. Tapi itu pun juga, ya sudahlah, terserah Tuhan. Ya, nek Tuhan suruh saya, nek gerakan saya doakan, saya doakan. Nek gerakan saya masih layani, saya layani, walaupun di mata saya sepet lihat kelakuannya. Di hati saya juga rasanya tapi nek Tuhan bilang doakan, ya tuh doakan. Kalau Tuhan diem ya enggak. Ya Tuhan diem tuh enggak nyuruh, ya udah gitu. Jadi lihat, takut sama Tuhan itu apa? Tidak tergantung kita seneng atau tidak di mata, seneng enggak seneng di hati. Urusannya bukan itu. Jadi pokoknya Tuhan bilang kan tahun kemarin itu udah pada batas titik kesabaran saya, saudara, membina persekutuan. Udah benar-benar titik di mana saya bilang, berhenti Tuhan, aku sudah bosan. Berhenti Tuhan, aku sudah jenuh. Berhenti Tuhan. Ya seperti itu, saudara. Semua aturan tidak ada yang ditaati. Semua aturan sekarap-karap mereka di persekutuan. Ya, di siaran radio ya sama. Kita sudah bilang tidak ada menjawab WhatsApp. Mereka harus telepon. Siapapun yang menelpon kita akan layani, kita akan berdoa tanya kehendak Tuhan. Terlalu banyak orang yang tidak mau menelpon tapi WhatsApp. Dan pernah penyiar radionya kompromi, men. Terus Pak Asen, ini WhatsApp saya baca ya. Iya. Ada lagi yang bikin lebih cepat mata dan telinga. Tiap bulan nanya nomor rekening, tapi tidak pernah transfer. Saudara, tiap bulan itu nanya si Edi. Nomor rekening berapa? Nanti aku transfer. Nggak ada. Bulan depan ketemu lagi ibadah. Nomor rekening berapa? Nggak ada transfer. Bulan depannya lagi. Nomor rekening berapa? Nggak ada transfer. Mau apa sih sebenarnya? Itu sepet, saudara, rasanya. Pikir kita ini manusia nggak ada duit. Pikir kita ini butuh duitnya dia. Enggak, saudara. Uang itu semua untuk persekutuan. Saudara, kalau saya mau ngomong sampai hari ini tiketku berangkat yang tanggung siapa? Aku sendiri kok. Persekutuan tanggung? Enggak. Persekutuan bayarin? Enggak. Saudara, dulu hotelku sekian hari siapa yang bayar? Aku sendiri. Tapi banyak orang enggak pernah keluar uang, bersikap bos terus. Benar-benar bosi. Pasien tolong, pasien. Saya sepet, saudara. Sementara ketemu orang yang merintah. Gila, saya bilang, kue aja satu lu gak pernah ngeluarin, lu cuma merintah aja, lu pikir saya siapa? Lu saya bos, saya punya usaha, tapi lu pernah nyumbang gak pernah, lu jadi bos, enggak di sini tempatnya. Jangan kelakuan bos lu di sini. Nah, itu sepet lu, saudara, di mata dan sepet di hati. Tapi Tuhan bilang apa? Hambaku, untuk didik orang jadi baik itu butuh sabar. Ya wis. Terus doanya, Tuhan kuatkan hatiku, mampukan aku, Tuhan. Doanya gitu, saudara. Tadi saya kasih, saya kirim ke Ciros kan gambar foto-fotonya. Ya, Cik, udah terima dong? Bantalnya kayak apa? Nah, kalau nanti saya ajak ke Bobby masuk ke kamar saya lihat. Ya, WC-nya kayak apa? Itu, saudara, secara manusia enough is enough. Enough is enough. Tapi kalau Tuhan bilang, lanjutkan. Siap, Tuanku. Beri kekuatan. Beri kemampuan. Terus beri sukacita lagi Tuhan untuk mengerjakan dengan sukacita. Dengan sukacita, bukan dengan ngeluh, berikan. Tolong. Bukan cepat Tuhan. Dalam nama ini masa percepatan. Urapan percepatan. Lihat tuh. Takut sama Tuhan artinya kembali yang paling besar. Tidak nuruti mata dan hatimu, baik senang maupun sepet. Gitu. Jadi cuma nurut mau Tuhan. Tuhan bilang apa? Tunggu. Kerjakan. Saudara, ketika saya diproses Tuhan, saudara, saya pernah keliling naik motor jualan. Naik sepeda motor saya keliling jualan. Dengan barang pakai dus belakang sepeda motor diikat. Saya tidak tanya, Tuhan, beginikah namanya taat? Beginikah hasilku taat? Taat kok jualan naik sepeda motor Tuhan keliling. Dulu banyak begitu perusahaan besar yang butuh aku, Tuhan.
ketika aku diproses harus aku jualan pakai sepeda motor. Tuhan bilang barang siapa mau merendahkan diri dia diting. Ketika kita diproses ada pekerjaan, ada apa yang kita tidak sukai, tidak senangi. Itu karena merendahkan kita. Tapi kita harus lakukan. Lakukanlah. Awal saya masuk Semarang saya selalu nginep di bintang 5. Tidak pernah saya nginep di hotel kecil-kecil, selalu di bintang 5. Ketika kita buka persekutuan, saya nginep hotel kelas kambing. Ketika saya tidur kaki saya bergerak-gerak, saya buka di bawah selimut saya ada 3 ekor kecoa lagi menari-nari. Jadi lihat di sini. Takut sama Tuhan itu dilatih dengan cara apa? Ngalami yang sepet di mata, sepet di hati. Itu saudara. Ya, terus nurut ketika sepet rasanya mau ngini, Tuhan bilang no nak. Jalan. Jalan. Tuh. Saudara, kan tahunan itu nggak ada yang bayarin sewa hotel. Bayar sendiri. Berapa gampang di kartu kredit, gesek terus. Terus ada yang nampung kok yang punya hotel itu. Kasih tinggal di situ, tapi ya itu kecoaknya. Lengkap sudah segala macam lah. Siapa yang tergerak nolong? Siapa yang bilang Pak Sen, saya kasih nginep yang enak ya? Nah, tapi merintah dok. Kok doain ya? Pak doain ya? Pak. Apa pesan Tuhan ya? Pak. Gitu toh. Lihat di sini. Yang diinginkan hatinya. Ya kan? Yang dilihat matanya dan dia bertindak. Tuhan bilang, "Nak, engkau ingin atau kau sangat tidak ingin, kau senang atau kau sepet, tetap keputusanku." Itu saudara. Ya, tetap yang kau di bawah perintahku. Makanya saudara, saya kemudian buat jadwal lagi untuk 6 bulan ke depan. Dengan doa, kuatkan saya, mampukan saya, dan buat hati saya senang mengerjakannya. Ya, kemarin pun di kota lain kan saya bilang, "Nggak ada konseling, pulang." Mau konseling gitu ay. Mentang-mentang kita pede, kalau kita tidak konselingi dia nggak mau datang. Nggak usah datang. Saudara, kadang-kadang orang merasa dirinya demikian berharganya. Oke, kita lihat kembali di sini. Aku akan dibunuh. Ada suatu tekad yang keras luar biasa dan memakai kekerasan untuk mendapatkannya. Kita keras berdoa tidak salah. Tapi apa kita tahu yang kita doakan sesuai mau Tuhan? Atau kita keras saja mendoakan yang kita mau dan kita tidak tahu itu bukan kehendak Tuhan? Orang yang tidak takut sama Tuhan menyukai cara-cara yang keras. Pak, saya doa keras kan benar Pak. Itu kehendak Tuhan? Tidak tahu, pokoknya saya ingin itu. Makanya saya doakan hati-hati. Ya saudara, saya maunya gitu, saya doakan. Ini saudara, orang tidak takut sama Tuhan itu menyukai kekerasan. Izinkan saya Tuhan, izinkan saya Tuhan. Iya, itu saudara, kekerasan. Kelihatannya tekun mendoakannya siang dan malam, betul. Kelihatannya masih meminta restu Tuhan, betul. Tapi memaksa Tuhan untuk merestui. Makanya kalau saya ada orang bilang, Pak Hasan saya minta peneguhan ya. Maaf, cari pendeta lain. Kenapa? Kalau datang nanya maunya Tuhan apa, saya akan doa. Tapi kalau situ mau cari peneguhan, berarti situ sudah dapat. Ya sudah, tidak usah tanya lagi. Berarti situ berharap saya untuk menyampaikan persis kan, mendukung yang, oh enggak, kita enggak kerjanya begitu. Cari orang lain. Nah, jadi kembali ke sini. Takut akan Tuhan. Cepat senang, tidak dituruti. Tapi nuruti Tuhan. Yang kedua, walaupun ya, kita rasa permintaan kita baik. Kita rasa permohonan kita baik. Kita rasa kita itu namanya tekun berdoa. Periksa benar-benar yang kita pergumulkan itu memang yang harus kita pergumulkan. Atau beban yang kita ambil sendiri. Dan kita pikul. Dan kita minta Tuhan kuatkan. Tuhan bilang yang suruh kau pikul siapa? Jadi doanya, lalukan Tuhan mataku dari hal-hal yang tidak perlu. Lalukan pikiranku dari menginginkan hal-hal yang tidak perlu. Supaya enteng. Karena kita ini terlalu banyak ngambil yang tidak perlu. Dan ngotot sama Tuhan yang tidak perlu. Nah, itu namanya tidak takut sama Tuhan.
Tuhan. Yang satu bergerak karena mata dan hatinya sendiri. Ya. Yang kedua, saudara, bergerak semata-mata berupa pemaksaan kehendak. Rela berkorban demi yang dia mau. Tapi demi yang Tuhan mau tidak rela. Jadi, sekarang, adakah kita mau takut sama Tuhan? Atau kita bergerak melakukan sesuatu, kita kerjakan apa, hanya menurut dorongan mata dan hati. Entah sunek atau senang. Sering Tuhan menyuruh kita lakukan sesuatu yang paling kita senep di hati. Paling kita senep, mau istilahnya kita itu muntah. Tapi Tuhan suruh kerjakan. Kenapa? Satu, untuk melatih kita menjadi orang taat. Itu yang pertama. Karena kalau kita sudah bisa melakukan yang paling sakit, apalagi yang enggak sakit. Yang paling sakit aja bisa dan mau, apalagi yang kurang sakitnya. Akan bisa terbentuk karakter yang terlatih dalam ketaatan. Yang kedua, supaya kita tidak terbiasa menuruti hati kita sendiri, tapi menuruti hati Tuhan. Kayak sekarang, yuk takut akan tuh. Nah, jadi jangan cuma ibadah lah, percuma. Saudara, kalau tidak ada takut. Dah gitu, kita mau berdoa, kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan. Kalau tidak ada, ya kita bubar. Amin. Ibadah sampai di sini.